Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Sri Suprihatin 87 Channel. Hai teman-teman, apa kabar? Harapan aku semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Teman-teman, sebelumnya aku mau ngucapin Happy New Year, selamat tahun baru tahun 2026. Doaku semoga teman-teman selalu sehat dan doa-doanya, cita-citanya di tahun 2026 bisa tercapai, di cita-cita yang tidak tercapai di tahun 2025 tercapai di tahun 2026 dan semakin bahagia lah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video kali ini aku pengen ngajakin teman-teman buat nyimak video aku. Kemarin aku bikin bolu karamel dengan resep baru. Ini resepnya Mbak Sinta Jasin. Aku udah pernah coba, tapi tuh udah lama dan aku lupa, waktu itu aku nggak bikin video. Nah kali ini aku mau bikin videonya, sekalian aja. Ayo teman-teman, kita langsung aja nonton videonya yuk. Pertama ini aku mau bikin karamelnya. Ini aku udah siapin panci, terus juga aku udah masukin gulanya ini 540 gram. Kemudian ini mau aku masak aja pakai api kecil banget. Habis dinyalain udah gitu aja. Ini aku mau ratain dulu. Kita tunggu sampai dia ada yang meleleh. Nah ini udah ada yang meleleh kayak gini. Apinya dikecilin lagi. Kemudian ini kalau mau ngaduk, aku seperti ini ngaduknya. Sambil nunggu gulanya meleleh semua, ini aku udah siapin air mentah ya, sebanyak 460 ml. Karena kita pakainya air mendidih, jadi nunggu gulanya meleleh baru kita nyalain apinya. Sambil nunggu gulanya meleleh semua, ini aku siapin semua bahan-bahannya. Ya teman-teman, ini apinya udah aku nyalain ya. Karena kan ini dia udah begini tuh. Nanti aku aduk lagi, tapi aduknya kayak tadi ya. Nih aku pakai. Aku juga udah nyiapin sih bahan-bahannya yang masih ini. Bentar aku aduk dulu. Aku ngaduknya kayak gini. Aku juga nggak tahu sih kalau misalnya yang order banyak gimana ya. Aku mah nggak pernah aku aduk, udah kayak gini aja. Yang penting dia apinya kecil. Cuma aku belum pernah sih bikin sampai banyak gitu. Paling kalau bikin banyak tuh maksimal cuma 2 aja. Sambil nunggu airnya mendidih. Ini aku udah siapin susu kental manis. Ini susu kental manisnya 160, margarinnya 160. Aku udah kasih vanili. Ini ada tapioka 160 sama terigunya 160. Dan ini ada baking powder sama soda kue. Masing-masing 8 gram. Jadi ini totalnya ada 16 gram ya. Udah sih ini aja aku udah siapin. Nanti telurnya aku pakai mungkin kalau mungkin 8 aku pakainya. Di situ sih di resepnya adanya 8 ya. Aku pakai sesuai resep aja deh. Ini aku nunggu dia masak dulu ya teman-teman. Apinya udah yang aku aduk lagi. Soalnya ini bagian bawahnya sebenarnya ini belum terlalu meleleh banget gitu. Kita tunggu aja. Nah ini kelihatan nggak ya? Bentar, aku kasih tahu teman-teman. Ini udah meleleh semua ya, kayak gini. Ini aku bisa nggak ya? Bentar, aku gedein kameranya. Tapi takut ketutupan tangan aku. Sini aja deh. Ini airnya juga udah mulai mendidih. Di sini aja deh biar kelihatan. Apa ya teman-teman? Ini aku soalnya bikinnya tuh sendiri, nggak ada yang bantuin. Jadi semuanya sendiri, ngarahinnya juga sendiri. Nih ya tuh udah kayak gini, udah meleleh semua, tapi mungkin masih ada kayak yang ininya ya, tapi nggak apa-apa. Ini aku agak aduk-aduk dikit aja. Terus aku juga nyiapin ini dulu nih, wadah di sini deh buat naro ininya nih, soalnya dia tuh nanti langsung mengeras gitu. Nah airnya udah mendidih, ini juga udah siap ya aku siram. Nah jadi gini aku caranya karena kan ini bakal ngebul banget ya. Kita coba
Bismillah. Lalu diaduk-aduk kayak gini. Serem banget. Dikit-dikit aku sih masukinnya kayak gini. Air udah masuk semua. Ini aku mau aduk-aduk dulu. Di sini baru aku nyalain kompornya lagi. Dengan api kecil banget kayak tadi tuh. Nih aku mau aduk-aduk sampai gulanya larut semua. Karena dia menggumpal-gumpal gini loh, tuh kelihatan nggak? Oh, jadi ini harus diaduk-aduk supaya benar-benar larut. Ya, ini udah hampir larut semua teman-teman, tapi masih ada sih sedikit yang kayak gini nih. Aduh, tapi kan airnya masih panas ya. Aku pelan-pelan aja aduk. Dan ini aku matiin kompornya, aku masukin margarin sama apa tuh namanya nih, vanili bubuk. Aku masukin aja, tapi ada juga sih resep yang dicairin ya. Dulu aku waktu masih pakai resepnya orang Malaysia juga kayak gini sih caranya aku masukin, soalnya dia juga ngajarinnya kayak gitu. Udah diaduk aja semuanya sampai meleleh, dan ini tunggu dingin. Kalau udah dingin baru kita tinggal bikin sama pakai apa nih, bahan-bahan ini. Dah, ini aja aku udah matiin, biarin dia meleleh. Kita tunggu dingin ya teman-teman. Ya teman-teman, ini udah dingin ya. Jadi ini susu kental manisnya tadi aku masukin ke sini. Kemudian aku udah pecahin telur. Ini telurnya ada 8. Masukin telur. Ini aku kocok dulu sebentar sampai tercampur. Cuma asal tercampur aja sih. Kemudian ini aku masukin apa nih, tepung terigu, tepung tapioka. Jangan sampai lupa ini yang tadi udah kita timbang semuanya ya. Apa tuh, baking powder sama soda kue. Ini aku sekalian aku masukin air karamelnya ini, tapi nggak semuanya dulu, setengah-setengah aja. Maksudnya bertahap gitu. Gitu. Di luar hujan teman-teman. Ini aku campur pakai speed rendah aja. Ini udah nggak ada yang putih-putihnya ya. Insya Allah udah harus semua. Bisa sih dimasukin ke gelas ke gelas ukur ya, buat naruh dia, nanti tinggal naruh di sini tuh gampang. Tapi karena aku nggak mau banyak piring kotor, aku langsung saring di sini. Bismillah. Jadi harus disaring, soalnya kalau nggak disaring ini pasti ada kayak
baking powder, apa tepung yang nggak kecampur. Ini loyang udah dioles ya teman-teman, sama pengoles loyang khusus itu Carlo namanya. Mereknya sih kalau Carlo, tapi bisa pakai merek apa aja sebenarnya. Tuh kan ada yang putih-putihnya. Tunggu bentar. Udah, ini di apa? Teman-teman, ya aku panggang dulu. Aku mau panggang di suhu 150 derajat sekitar 50 menit. Soalnya aku pernah manggang kayak gitu. Ya. Kuenya besok pagi mau dianterin teman-teman. Jadi ini aku mau panggang di suhu 150 derajat sekitar 50 menit. Tapi nanti lihat dulu, kalau memang belum kering kita pakai api atas sekitar 5 menit buat ngeringin bagian atasnya. Ya teman-teman, ini udah jadi bolu karamelnya. Ini tuh dalamnya nyarang banget teman-teman, cuman aku enggak buka ya. Nanti kapan-kapan aku bikin lagi pakai resep ini. Itu tinggi banget di loyang 24. Mungkin bisa juga pakai loyang lebih dari 24 ya, karena aku nggak punya loyang lebih besar lagi dari ukuran 24. Atau mungkin nanti kapan-kapan aku bikin pakai resep ini, cuman aku kurangin gitu. Nanti deh aku rapiin lagi. Ya teman-teman, terima kasih ya sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa didukung channelnya dengan like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.